Sahabat Ida Venturer, sahabat Ida Venturer, hari ini saya lagi ada di depan Masjidil Haram, tepatnya di antara King Abdul Aziz dan juga King Fahad. Di sini saya akan memberitahukan beberapa informasi terbaru tentang untuk persyaratan memasuki Masjidil Haram. Sampai saat ini untuk syarat umroh, yakni kita masih diharuskan mendaftar melalui aplikasi Tawakalna atau Iktamarna untuk melakukan izin untuk jadwal umroh. Dan namun perbedaannya antara waktu sekarang dengan yang dulu masa pandemi masih berlanjut, di saat ini kita bisa daftar kapan saja karena yang saya lihat itu jadwal umroh sudah mulai terbuka. Kapanpun waktunya, insya Allah akan mendapatkan izin umroh. Nah, oleh sebab itu yang ada di Arab Saudi khususnya, kita bisa mendaftar kapan saja dengan melalui aplikasi Tawakalna. Adapun untuk persyaratan batasan umur masih tetap diterapkan. Seperti sampai saat ini, yang boleh umroh atau yang boleh masuk ke dalam adalah diantaranya orang yang sudah dewasa melebihi dari 12 tahun ke atas. Untuk anak-anak nih, masih yang bertanya. Sampai saat ini pun untuk anak-anak kecil masih tidak diperbolehkan, yang di bawah 12 tahun tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Karena sampai saat ini yang saya lihat ada sekali banyak jamaah yang dari Mesir, yang dari mana, maksudnya yang tinggal di sini ya. Banyak mereka membawa anak kecil sehingga bergantian antara bapaknya menunggu dulu sambil nungguin anaknya. Adapun istrinya yang sedang umroh terus nanti bergantian, bapaknya umroh, istrinya jaga anaknya, seperti itu. Jadi kalian harus dipikirkan lagi kalau memang mau umrohan terus punya anak, mau bawa anak, dipikirkan lagi apakah memang bisa masuk ke dalam atau tidak. Karena untuk saat ini yang saya lihat anak kecil belum diperbolehkan, melainkan gantian nanti suami istri. Jangan sampai kita berdua sama anak aja gitu, akhirnya anaknya kan nggak bisa masuk, kita juga yang repot. Karena pas saya tanya orang tersebut, pas saya tanyakan itu ternyata kalau ditaruh maksudnya ditinggalin di hotel kan takut kalau sendirian. Jadi sekali lagi, Masya Allah ya, seperti inilah untuk saat ini. Namun untuk jadwal umrohan dan sholat berjamaah itu setiap hari ada dan sangat longgar sekali. Dan untuk memasuki Masjidil Haram sekali lagi yaitu di atas 12 tahun. Karena di Arab Saudi yang sudah melakukan vaksinasi saat ini diantaranya adalah 12 tahun ke atas, yang mana saat ini sudah mulai buka sekolah kembali, yakni buka sekolah secara bertatap muka di sekolahan dari mulai SMP sampai SMA dan selanjutnya. Sedangkan untuk SD sampai saat ini insya Allah dalam waktu dekat akan buka kembali. Oke, kalau begitu inilah situasi terkini di Masjidil Haram saat ini. Masya Allah, terlihat sih jamaah-jamaah yang memakai para jamaah yang sudah memakai tanda-tanda bahwa itu jamaah dari luar negeri gitu. Seperti yang terlihat saat ini kebanyakan dari Irak, terus dari Ethiopia juga terlihat, dari mana lagi tuh, pokoknya udah mulai berdatangan jamaah-jamaah dari luar. Tinggal dari Indonesia yang saya doakan sampai saat ini Indonesia belum ada peresmian dari Arab Saudi akan tanggal umroh kapan datang dari Indonesia. Karena jika memang sudah ada peresmian, insya Allah akan diupdate dalam Kementerian Haji dan Umroh di akun Twitter yang resmi untuk Arab Saudi. Oke, kalau begitu situasi dan kondisi saat ini di depan Masjidil Haram sudah terlihat sih banyak sekali jamaah dari luar, seperti nggak tahu tuh berkulit hitam, kayaknya sih dari daerah Eropa gitu, Afrika, sorry, Males. Dari Irak sudah terlihat. Ini Darut Tauhid, Masya Allah ya. Perlu diperhatikan untuk peraturan umroh. Masya Allah. Ayo, kifalik. كيف يا عم زل؟ اهلا وسهلا مرحبا. هذا على قناتي اليوتيوب ما شاء الله. هذا الحين النظام في مسجد الحرام لسه صح؟ الاطفال اقل من 12 سنه باقي لسه ما يجي لسه صح؟ Baik sahabat Ida Venturer, perlu diperhatikan untuk saat ini untuk memasuki Masjidil Haram beberapa peraturan, yakni diantaranya kita nggak boleh membawa anak yang di bawah 12 tahun untuk melaksanakan umroh, melainkan harus yang sudah di atas 12 tahun karena yang sudah bisa melaksanakan vaksinasi gitu. Nah, contohnya seperti di belakang saya, mereka tidak bisa memasuki Masjidil Haram karena masih dibatas. Oke, sahabat Ida Venturer, alhamdulillah hari ini lagi ada di Masjidil Haram dan tentunya saya akan nge-share suasana terkini di Masjidil Haram dan juga beberapa peraturan
Untuk saat ini memasuki Masjidil Haram masih tetap harus menggunakan tawakalna untuk mau'id atau janji, bukan janji temu ya, istilahnya untuk jadwal umrohnya gitu. Bisa mendaftar melalui tawakalna, di situ akan ada isu permit gitu untuk mengambil janji atau izin umrohnya. Dan kedua, harus sudah vaksinasi 2 kali karena akan muncul di Tawakalna. Tawakalna itu adalah salah satu aplikasi pintar di Arab Saudi, dan di sana akan muncul bahwa kita sudah vaksinasi 2 kali. Namun alhamdulillah untuk sholat di dalam masjid kini sudah tanpa jarak karena stiker udah dicabut. Namun tetap untuk memasuki umroh ataupun jadwal sholat itu harus melalui aplikasi Tawakalna karena nanti akan ada pemeriksaan sebelum masuk ke dalam masjid. Oke, kalau begitu alhamdulillah tadi kita sudah putar-putar dan menuju ini lagi karena mobil kita di sana. Kita menuju ke parkiran Kudai, Hotel Le Méridien. Nah, jadi tetap untuk memasuki Masjidil Haram harus ada pemeriksaan, yakni jadwal seperti umroh ataupun sholat. Nanti akan ada pemeriksaan di sana untuk melihat aplikasi Tawakalna apakah sudah melakukan mau'id atau belum gitu. Oke, kalau begitu terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti perjalanan kami di depan Masjidil Haram. Dan Masya Allah yang terlihat kini sudah mulai banyak kembali dan mungkin hampir 100% sudah terlihat normal karena dari berbagai negara sudah mulai ada. Cuman yang belum terlihat yakni ya tentunya dari Indonesia dan juga beberapa negara yang biasanya mendatangkan para jemaah umroh seperti Indonesia, Pakistan, Turki, India, dan sampai saat ini masih tetap ditangguhkan untuk penerbangan kedatangan secara langsung dari negara-negara tersebut, bahkan dari Mesir sekalipun. Padahal negara-negara yang sampai saat ini masih ditangguhkan adalah negara yang biasanya mendatangkan jamaah umroh terbanyak. Ya, seperti yang kita ketahui karena pandemi belum selesai, oleh karena itu keringanan demi keringanan, sedikit demi sedikit, alhamdulillah Saudi mulai mencabut beberapa kebijakan yang sebelumnya dilarang kini sudah diperbolehkan kembali, termasuk yakni seperti jumlah total yang diperbolehkan di Masjidil Haram itu sudah 100%, dan bahkan sholat di dalam Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi kini sudah diperbolehkan secara rapat. Tapi adapun sholat di masjid-masjid kecil selain Haramain tetap harus dijaga jarak karena untuk memasuki Masjidil Haram sudah tentu yakni sudah vaksinasi 2 kali atau dengan membuktikan tawakalna. Sedangkan masjid selain Masjidil Haram itu belum ada untuk pengecekan. Oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Agama di Arab Saudi memutuskan untuk tidak mencabut kebijakan berjarakan sholat di masjid. Baik, terima kasih kalau begitu. Saya Ida Benjurer. Ma'assalamah, wassalamualaikum, dan jangan lupa share. Syukron.